Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulazamatul Zikri, NIM 121130088, eh, dengan mata kuliah Sistem Digital kelas RC. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua hal, yaitu tugas 9 dan yang kedua tugas 10. Baik, untuk tugas 9, nomor pertama, sebutkan jenis-jenis FF atau flip-flop yang diketahui dan terangkan kelemahannya. Yang pertama, FFSR, yaitu kelemahannya yaitu ketika kedua input sama, maka output yang dihasilkan akan tidak pasti. Yang kedua, FFSR clock. Kelemahannya itu memiliki saluran yang kurang sehingga hasil perubahan itu tidak sinkron, sehingga membutuhkan saluran yang tambahan. Selanjutnya, FFJK, yaitu ketika JK memiliki nilai 1. Selanjutnya, FFJK Master Slave. Kelemahannya ketika umpan balik FFSR yang pulsanya berlawanan masuk ke FFSR. Selanjutnya, FFD memiliki kondisi output yang bergantung dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, FFT memiliki kondisi yang berlawanan dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Yang pertama, digunakan untuk menyimpan data biner dengan semi permanen. Kedua, sebagai rangkaian counter digital. Yang ketiga, digunakan untuk pembuatan register geser. Untuk selanjutnya, nomor 3, susunlah rangkaian FFD dari rangkaian logika FFSR. Di sini pada gambar ini adalah jawabannya. Pada bagian ini merupakan FFD dan ini pada bagian ini merupakan FFSR dan lalu digabungkan menjadi rangkaian seperti ini. Selanjutnya nomor 4, fungsi clock. Fungsi clock dalam rangkaian flip-flop memiliki fungsi sebagai pengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut berubah atau tidak. Flip-flop akan merespon apabila clock telah aktif, yaitu berlogika 1, dan sebaliknya jika sinyal clock tidak aktif atau berlogika 0, maka flip-flop tidak akan merespon inputan yang masuk. Selanjutnya nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Yang pertama, clock active high merupakan clock yang ketika pada sebuah rangkaian diberi logika low atau 0 akan mati, dan jika diberikan logika 1 maka akan hidup. Lalu ini merupakan rangkaian dari clock active high. Selanjutnya untuk clock active low, yaitu ketika sebuah rangkaian diberi logika high atau 1 akan mati, dan jika diberi logika low atau 0 akan hidup. Dan ini merupakan rangkaian active low. Tugas 10. Nomor pertama, sebutkan keunggulan dari
register dan dibandingkan dengan serial register. Yang pertama, kecepatan pemindahan data lebih unggul dibandingkan serial register. Yang kedua, parallel register dapat melakukan pemindahan data secara bersamaan. Lalu nomor 2, sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya. Yang pertama ada serial in dan ada serial in, serial out atau SISO. Data yang masuk ke register secara seri dan keluar juga dalam bentuk yang seri. Lalu ada serial in, parallel out, SIPO, yaitu data yang masuk ke register itu secara seri. 1 bit data untuk setiap siklus, sedangkan data yang keluar dalam bentuk paralel. Selanjutnya PISO, parallel in, serial out. Data yang masuk ke register itu berbentuk paralel dan masuk secara bersamaan dalam siklus 1 clock. Dan data yang keluar berbentuk seri dengan keluaran 1 bit untuk setiap clock. Lalu ada PIPO, parallel in, parallel out. Data yang masuk ke register berbentuk paralel dan masuk secara bersamaan dalam satu siklus clock. Outputnya juga keluar secara bersamaan dalam satu siklus clock selanjutnya. Nomor 3, buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output key 7 sampai key 0. Nah, ini berikut rangkaian shift register SIPO 8 bit. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga terdapat 8 bit. Untuk MSB-nya untuk MSB dan LSB-nya dari MSB di sebelah kiri lalu ke LSB sebelah kanan. Dan inilah key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5, key 6, dan key 7. Ini data yang masuk 1, lalu 0, lalu diteruskan sampai selanjutnya hingga key 0. Selanjutnya pada nomor 4, pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah seperti berikut ini, tentukan nilai output key 7 sampai key 0 pada sinyal aktif ke 10. Berikut adalah jawabannya. Pada sinyal key 0, maksud saya pada sinyal 0, semua masih kosong. Selanjutnya pada sinyal pertama, key 7 0 dan lainnya kosong. Lalu pada sinyal kedua, key 7 naik dan key 6 kosong. Lalu pada sinyal ketiga, key 7 naik, key 6 naik menjadi 1 dan key 5 0. Selanjutnya pada sinyal keempat, key 7 sama seperti sebelumnya, yaitu 1, key 6 nya sama 1 dan key 5 nya naik jadi 1 dan key 4 nya 0. Selanjutnya untuk sinyal kelima, key 7 nya turun jadi 0, key 6 nya tetap sama yaitu 1, key 5 nya tetap sama 1,
Q4-nya naik menjadi 1. Dan Q3-nya 0. Untuk sinyal nomor 6 sama, Q7-nya 0 seperti sebelumnya, lalu Q6-nya turun menjadi 0, Q5-nya sama, Q4-nya sama, Q3-nya sama, dan Q2-nya 0. Selanjutnya sinyal ke-7 ya, Q7-nya naik menjadi 1, Q6-nya tetap sama 0, Q5-nya turun 0, Q4-nya sama yaitu 1, Q3-nya sama yaitu 1, Q2-nya naik jadi 1, dan Q1-nya menjadi 0. Selanjutnya sinyal ke-8, Q7-nya itu 1 sama seperti sebelumnya, Q6-nya itu 1 naik dia, lalu Q5-nya 0, Q4-nya turun menjadi 0, lalu Q3-nya itu 1. Selanjutnya Q2-nya sama yaitu 1, dan Q1-nya itu naik jadi 1, dan Q0-nya 0. Oke, selanjutnya untuk sinyal ke-9, Q7-nya itu turun menjadi 0, Q6 dan Q5-nya itu naik, Q4 dan Q3-nya itu turun 0, lalu Q2 itu sama seperti sebelumnya, Q1 juga sama, dan Q0-nya itu naik. Selanjutnya untuk sinyal ke-10, Q7-nya 0, terus Q6-nya 0, Q5-nya itu 1 sama seperti sebelumnya, Q4-nya naik menjadi 1, Q3-nya sama seperti sebelumnya, Q2-nya itu 0 dari 1 berarti turun, Q1-nya itu sama seperti sebelumnya, dan Q0-nya juga sama seperti sebelumnya, sehingga nilai output pada sinyal ke-10 itu 0011 0011. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.